Salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIM PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik Batch 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Fransiskus Harman SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik pada Sekolah SDN Pocong, Desa Gunung Duri, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 4 dengan tema Aku Dipanggil Untuk Berkembang. Materi pokoknya adalah mengembangkan kemampuan diriku. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap untuk memberi salam. Oke, selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Oke, baik. Bagaimana pagi ini, masih semangat? Masih. Mungkin ada yang tidak semangat. Ya. Semangat ya, karena sudah makan pagi dari rumah ya. Tentu kita semangat. Oke, kita mulai supaya pembelajaran kita ini dengan penuh semangat ya. Tepuk semangat ding dan dung ya. Coba Iza. Tepuk semangat dan dindung. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Tubuh Bakar dengan penuh semangat kita ya. Semangat, goyangkan badan, relax, tepuk baru putar badan ya. Berdiri dulu. Coba berdiri di luar kursi ya. Semangat goyang. Semangat ya. Goyang. Baik, kita membuka materi kita pada hari ini dengan doa pembukaan ya. Kepada Amin Fidel, saya persilakan. Kami memuji dan bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk terus belajar. Pada kesempatan ini kami belajar bagaimana kami mengembangkan kemampuan. Baik, yang pertama Marian Idius. Hari Pak. Oke, yang kedua Yosefa Nimun. Hari Pak. Yosef Jonathan Sabu. Hari Pak. Marianus Payung. Hari Pak. Yohanes Arianto. Hari Pak. Virgilius Urut. Hari Pak. Juliana Afika. Hari Pak. Herculianus Nogo. Hari Pak. Victorianus Natur. Hari Pak. Agustinus Ulrika. Hari Pak. Mariana Jesiana Jali. Hari Pak. Ya.
Fidel, Ari Pak. Arif. Ay Pak. Baik, terima kasih adik-adik yang berhadir tidak ada, hadir semua pada hari ini ya. Oke baik, saya persilakan untuk adik-adik dulu di Baik, materi kita hari ini tentang mengembangkan kemampuan diri. Sebelum kita lanjut ke materi ini, saya akan bertanya dulu kepada adik-adik siapa yang masih ingat materi kali lalu kira-kira tentang apa? Ya, kepada adik Isabel. Aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang Unik. Oke, aku pribadi yang unik ya. Hari ini kita belajar tema baru. Tema baru tentang mengembangkan kemampuan diriku. Ya, mengembangkan kemampuan diriku itu adalah seperti saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Mengembangkan kemampuan dalam diri kita masing-masing ya. Kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, kemampuan ada banyak sekali kemampuan dalam diri kita ya. Ada banyak baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik ya. Apa yang kita kerja hari ini melalui pikiran kita masing-masing lewat kemampuan kita. Baik, ada 3 pertanyaan pemantik buat adik-adik. Yang pertama itu, apa saja yang kamu suka dan tidak suka? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kamu suka? Angkatan. Ya, adik Mitra. Yang saya sukai adalah membaca cerita dan kata saja yang berkaitan dengan ini. Oke, dia suka membaca cerita yang berkaitan dengan ilmu. Adik satu, silakan. Saya suka membaca cerita dan Oke, saya suka membaca cerita. Mungkin ada lagi. Saya suka membaca cerita dongeng. Baik. Kedua dari teman-teman ini suka membaca buku cerita, yang satu suka membaca buku cerita dan dongeng. Yang kedua dari pertanyaan pertama itu jawaban dari kedua teman-teman kalian tadi yang mereka suka itu sudah mereka jelaskan. Yang kamu lanjutkan tanya, kira-kira apa saja yang kamu tidak sukai? Adik Arif. yang saya tidak suka adalah membaca cerita dan Oh, yang dia tidak suka adalah membaca cerita dongeng. Ya. Baik, yang berikut. Siapa lagi yang katanya? Ya, adik Isabel, silakan. yang saya tidak suka adalah mendengar cerita dan nonton. Oke, dia tidak suka mendengar cerita dan menonton ya. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk ya, di antara adik-adik sekalian ada yang suka baca cerita, ada yang suka membaca dongeng, terus ada juga yang tidak suka menonton dan tidak suka membaca cerita. Luar biasa ya. Berarti orang yang tidak suka menonton, tetapi kita harus bersyukur dan selalu percaya kepada Tuhan bahwa kemampuan dan bakat yang kita miliki sudah diatur oleh Tuhan dan sudah diatur oleh diri kita masing-masing. Kita sendiri yang menentukan waktu mana yang baik dan waktu mana yang tidak baik. Lalu pertanyaan kedua, adik-adik, kira-kira apa saja bakat atau kemampuan yang kamu miliki? Baik, adik Nesa. Bakat saya adalah 1 bernyanyi, 2 bermain bola voli, 3 bermain bulu tangkis. Dan kemampuan saya adalah ingin menjadi anak yang sukses. Iya, tepuk tangan untuk adik. Lalu yang ketiga, dia katakan, siapa yang membantu untuk mengembangkan bakatmu? Ya, yang bisa menjawab silakan katakan. Ya, adik Bintang. Bapak, ibu guru dan orang tua. Iya, bapak, ibu guru dan orang tua. Tepuk tangan untuk adik Bintang. Yang pertama itu, mengapa kita harus memahami kemampuan
atau bakat dalam diri kita masing-masing ya, yang dijelaskan oleh Pak tadi itu pemilikan diri kita sendiri itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan ya. Kita perlu tugas kita untuk menjalani, tugas kita untuk menjalani sebagai tugas yang begitu kembangkan bakat dan kemampuan diri kita. Itu adalah anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah. Anak-anak terkasih, marilah kita bersama-sama mengamati gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Siap? Siap. Oke, kita mengamati gambar nomor 1. Saya beri waktu 5 menit untuk berpikir. Silakan. Menit. Silakan lihat gambar nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana, sudah? Sudah. Baik, saya ingin menanyakan kepada adik-adik, kira-kira pada gambar nomor 1 itu, anak-anak itu sedang apa ya? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Baik, adik silakan. Menurut saya, pada gambar 1, anak-anak itu sedang bermain HP. Menurut adik Arif atau teman-teman kalian, anak-anak sedang bermain HP, ya? Lalu yang berikut, nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Ya. Menurut saya anak sedang melamun diri. Oke, anak sedang melamun di diri. Oke, baik. Nomor 3, siapa yang bisa? Ya, Atan. Anak yang sedang malas belajar. Oke, di gambar 3, anak yang sedang malas untuk belajar. Oke, Pak Guru akan memberikan kepada adik-adik tanggapan atau solusi pada gambar nomor 1 sampai 3. Saya beri waktu 5 menit untuk berpikir kira-kira solusi pada gambar 1 itu yang seperti apa, supaya dia tidak bermain HP. Pada gambar kedua, supaya dia tidak melamun diri terus, kira-kira solusinya seperti apa. Dan juga gambar ketiga sebentar, supaya anak itu tidak malas lagi untuk belajar. Silakan berpikir. Bagaimana? Sudah berpikir? Sudah. Kira-kira seperti apa solusi pada gambar dari ketiga gambar tersebut? Gambar pertama dulu, solusinya yang seperti apa? Gambar pertama. Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, adik Fidel. Menurut saya, pada gambar pertama solusinya jangan sering bermain HP. Oke, solusinya pada gambar yang pertama itu menurut adik Fidel, jangan sering bermain HP. HP. Beri tepuk tangan untuk adik Fidel. Lalu yang berikut, di gambar nomor 2, coba adik Isabel. Menurut saya, pada gambar yang kedua solusinya adalah mengajak anak itu tidak duduk sendiri dan harus bergabung dengan teman-teman. Oke, mengajak anak itu tidak harus duduk sendiri. Kita harus mengajak dia untuk bergabung dengan teman-temannya. Luar biasa jawaban dari teman kamu, yaitu Isabel. Mari beri tepuk tangan. Lalu berikut, ada gambar ketiga. Gambar ketiga, siapa yang bisa memberikan solusinya supaya ada yang sudah katakan luar biasa. Adik Iqbal, silakan. Menurut saya, pada gambar ketiga solusinya kita harus sering belajar dan tidak malas untuk belajar. Oke, jawaban dari adik Iqbal. Gambar ketiga, kita harus sering belajar dan tidak seharusnya kita malas untuk belajar. Luar biasa sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, Pak Guru akan menjelaskan dari gambar pertama. Gambar pertama ini tadi solusinya, kenapa anak itu sering
sering main HP terus. Solusinya seharusnya anak-anak itu tidak harus bermain HP terus. Yang pertama, orang tua harus tahu mengatur anaknya di rumah ya. Contoh adik-adik sekalian di rumah supaya jangan sering main HP terus ya. Karena ada efek, ada istilah efek positif dan negatif. Positifnya baik untuk kita mengenali teknologi, lalu kita mengenal semua tentang permasalahan-permasalahan, kita tahu tentang bagaimana cara kecanggihan alat teknologi. Negatif bagi kita adalah ketika kita salah menggunakan HP ya. Contoh, pada gambar nomor 1 itu kedua anak itu sangat tipis sekali. Mereka bermain HP terus ya. Bermain HP, saling SMS, saling kontak. Oleh karena itu kita harus kontrol diri. Pada gambar yang kedua, seperti jangan sekali-sekali kamu melakukan diri itu selalu menyendiri, selalu jalan sendiri, selalu duduk sendiri. Itu tidak boleh ya. Kamu harus bergabung dengan banyak teman dalam kelas. Ada teman di kelas 4 ini tentu ada 15 orang kamu ini, tentu kamu akrab ya. Siapa yang sering melawan diri di sini? Tidak ada loh. Selalu kamu di kelas 4 ini selalu kamu bersama terus tiap hari ya, bergabung bersama, duduk bersama, bekerja sama, tugas-tugas dari Pak Guru tentu bekerja sama ya. Dan sekali lagi Pak Guru akan memberikan peneguhan pada gambar yang tadi ya. Anak-anak sering menggunakan gadget akan berdampak kurang baik dalam aktivitas fisik lainnya, untuk bergabung dengan teman, untuk bertanya dengan teman, untuk berdiskusi dengan teman ya, sangat sulit sekali. Sehingga dia melakukan tidak percaya diri untuk mengembangkan kemampuan ya. Kita bersama-sama mendalami pesan kitab suci tentang mengembangkan talenta yang dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 37. Kita nonton video ya. Setelah itu Pak Guru akan memberikan 4 pertanyaan, tapi dalam 4 pertanyaan yang saya akan dibagi 4 kelompok ya. Sekarang bagi 4 kelompok, silakan. Marilah hamba dan mempercayakan sebab Allah kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu berkata 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga, dan berlama 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan bantuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta. Katanya, "Tuh, 5 talenta percaya kepadaku. Lihat, aku telah berada 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepada tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam bahagia Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta telah percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang mulai di tempat di mana Tuhan tidak mengaku, dan yang menunggu dari tempat di mana Tuhan tidak mengaku. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kebenaran Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak mengaku dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembali itu aku menerimanya serta menerimanya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia menerima." Sekarang selesai ini ya. Itu tadi berbicara tentang talenta ya. Sudah dalam kelompok tadi ya. Baik, sudah. Pak Guru akan membagikan kertas. Ya, Pak Guru akan memberikan kesempatan selama
15 menit untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, dan setelah itu sudah akan dipresentasikan maju ke depan setiap kelompok ya. Pertama itu apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Yang kedua, apa itu talenta? Dan yang ketiga, bagaimana cara kalian untuk mengembangkan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan? Sekarang masing-masing kelompok kerjakan ini dalam waktu 15 menit. Setelah itu selesai akan dipresentasikan maju dari kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Ya baik, kalau sudah selesai sekarang kita mulai presentasi. Saya beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan, tampilkan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang talenta. Apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, yaitu tentang talenta. Nomor 2, apa itu talenta? Talenta adalah menunjukkan kemampuan bakatnya masing-masing yang berbeda-beda pada manusia. Nomor 3, bagaimana cara kalian mengembangkan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan? Dengan cara belajar yang lebih semangat, membantu teman, bekerja sama, membantu orang tua. Mari kita beri tepuk tangan. Kepada kelompok 1 silakan kembali duduk di tempat. Berikut kepada kelompok 2 untuk dipresentasikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang talenta. Apa yang dihasilkan dalam Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 30, yaitu tentang talenta. Apa itu talenta? Talenta adalah anugerah atau kemampuan yang diberikan kepada kita manusia. Bagaimana cara kalian mengembangkan talenta yang dianugerahkan Tuhan? Dengan cara membantu orang tua. Ya, mari kita beri tepuk untuk kelompok 2. Sekarang kembali ke tempat. Ya, beri kesempatan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami mau mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 30, yaitu adalah tentang talenta. Apa itu talenta? Talenta adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana cara kalian untuk mengembangkan talenta yang dianugerahkan Tuhan? Cara kami untuk mengembangkan talenta yang dianugerahkan Tuhan dengan terus belajar, berlatih, berdoa, dan selalu bersyukur. Oke, kelas kelompok kita akan beri depan. Silakan duduk balik. Ya, minta kelompok 4 atau kelompok terakhir supaya lalu teruskan untuk presentasikan hasil kerja kelompok. Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk membawakan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang talenta. Pertanyaan nomor 1, apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 30 yang dikisahkan tentang talenta? Pertanyaan nomor 2, apa itu talenta? Talenta adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara kalian untuk mengembangkan talenta yang dianugerahkan Tuhan? Cara kami untuk mengembangkan talenta adalah dengan cara belajar yang rajin dan terus mengembangkan kemampuan. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
Baik, mari kita berdiri supaya semangat. Beri tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Kita semua hebat. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Baik, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana bunyi atau perumpamaan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Dalam kisah suci, kemampuan disebutkan dengan talenta yang Tuhan memberikan setiap orang kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu yang kedua dikatakan kita harus rajin dan bertanggung jawab dalam melakukan apa yang sudah dipercayakan kepada kita, misalnya belajar, belajar. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa kita tidak boleh malas atau tidak mau menggunakan kemampuan yang kita inginkan, tetapi kita harus menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik sampai di rumah, kamu harus seperti yang bunyi dalam perumpamaan Injil Matius tadi, bab 5 ayat 14-30. Kamu harus menggunakan talenta itu sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, tugas kita adalah untuk mengembangkan talenta. Tugas-tugas dari Bapak dan Ibu di sekolah, kita harus kerja dan harus bertanggung jawab, kerja dengan baik. Kita harus kembangkan bakat kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tugas kita ke depan supaya kejar cita-cita dengan melalui belajar agar kemampuan dan bakat kita betul-betul nampak baik di mata masyarakat maupun di mata siapa saja. Itu adalah kehendak dari Tuhan, kita selalu dan selalu bersyukur. Oke, adik-adik sekalian, mari kita refleksikan diri, merenungkan diri. Kita ingatkan kembali bunyi Injil dalam Matius tadi, bab 25 ayat 14-30. Kita refleksikan diri. Pertanyaan dalam diri kita, apakah kita siap untuk menjalankan tugas ke depan, kembangkan bakat dengan penuh semangat? Apakah ada yang siap? Siap. Saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah pembelajaran hari ini sulit atau bagaimana? Tidak. Baik, yang kedua, apakah kalian siap untuk mengembangkan talenta yang kamu miliki? Siap. Oke, lalu yang terakhir, apakah hari ini guru menyajikan materi dengan baik? Oke, terima kasih buat adik-adik sekalian. Sekarang guru akan memberikan tugas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Di depannya itu ada pertanyaan, tulislah doa syukur atas anugerah kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Ya. Nanti tugas-tugas ini akan guru akan meng-share-kan di WA grup kita masing-masing. Nanti kamu kerjakan ini tugas, lalu kirim di WA grup. Setelah kamu kerja, akan dikirim melalui WA grup supaya Pak Guru akan melihat. Ya. Bagaimana? Siap? Dengan terkasih, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa untuk tetap mengembangkan setiap kemampuan yang kita miliki. Ya. Untuk pelajaran kali berikut minggu depan kita akan berbicara tentang tema berikutnya. Ya. Nanti tema berikut itu kita akan menjelaskan lagi, ada bersama lagi di ruangan ini. Mari kita berdiri dan doa. Terima kasih karena kami sudah baca. Semoga kami bisa membuat talenta yang kami miliki dalam hidup kami.